kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Hari ini Bu Retno akan mengajarkan kepada kalian bagaimana mengerjakan soal yang berhubungan dengan hukum 2 Kirchhoff. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu rangkaian tertutup satu loop dan rangkaian tertutup 2 loop. Kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah ada sebuah gambar, kemudian ditanyakan kuat arus listrik I, beda potensial antara titik CD dan potensial titik D. Kita akan mulai mengerjakan. Silahkan diperhatikan. Bu Retno akan mengulang kembali gambar supaya kalian bisa lebih jelas arah-arah loopnya. Bu Retno ulang sebentar. Ini titik D, ini C-nya dihubungkan dengan ground. Ini nilainya 2 volt 1 ohm. Ini nilainya 4 volt 1 ohm. Ini 1 ohm ya. Ini 12 volt 1 ohm. Dan di sini adalah nilainya 2 ohm. Arah loop itu searah dengan arah jarum jam, sehingga arahnya seperti ini. Ini adalah arah loop. Nah, untuk soal A yang ditanyakan adalah kuat arus listrik, maka untuk A, I sama dengan V per R. Ini dari rumus hukum pertama Kirchhoff. Kita akan padu dengan hukum yang kedua Kirchhoff. V tegangan itu karena tadi loopnya searah jarum jam, maka kita bergerak dari mulai titik di sini, titik A. Titik A, karena di sini ketemu kutub negatif dari sumber tegangan, maka nilainya negatif. Negatif E1. Karena ini adalah E1, R kecil 1, ini R besar karena ini hambatan luar. Kalau R kecil itu hambatan dalam. Kemudian ini E2R2, ini E3R3. Sehingga saya ulang, dari titik A kita ketemu kutub negatif, maka hasilnya adalah minus E1. Kita berjalan ke sini ketemu kutub negatif, berarti negatif E2. Lanjut berjalan ke sini ketemu kutub positif, maka plus E3. Dibagi hambatan luar dulu hanya ada 1, yaitu R besar, kemudian ditambah R kecil R1, ditambah R2, ditambah R3. Maka hasilnya sama dengan E1 nya itu 12, maka minus 12 dikurangi E2 2 volt ditambah 4 volt. 4 volt dibagi R besarnya adalah 2 ohm ditambah R1 nya 1, R2 1 ditambah R3 nya juga 1. Sehingga hasilnya adalah min 12 dikurangi 2 ditambah 4, itu hasilnya 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Ini untuk kuat arus. Kemudian kita lanjutkan untuk B, beda potensial antara titik C dan D. GGL ditambah sumber tegangan baterai. GGL nya sigma E plus V itu rumusnya I dikalikan R.
sehingga hasilnya, karena titik CD itu ada di daerah sini, CD, maka GGL-nya yang kita pakai adalah 4 volt. 4 volt ditambah I yang barusan tadi kita hitung, yaitu 2 ampere, dikalikan R-nya adalah ini, hambatan dalam nilainya 1. Sehingga 4 ditambah 2 hasilnya 6 volt. Kemudian kita lanjutkan untuk yang C, soal C. Potensial di titik D, potensial di titik D di sini. Karena titik C itu dihubungkan dengan ground, maka nilai dari tegangan C adalah 0. VCD itu VC dikurangi VD. Tadi VCD sudah kita hitung 6 volt, VC nya 0, VD nya kita cari, sehingga VD sama dengan 6 volt. Demikian untuk soal yang pertama. Kita akan melanjutkan dengan soal yang kedua. Soal yang kedua, ada sebuah gambar rangkaian. Diketahui R1, R2 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Saya akan menggambar ulang untuk menjelaskan arah loop. Kita mulai. Saya gambar dulu. Ini adalah R1, ini E1, ini R2, R3, E2. Arah loop itu searah dengan arah jarum jam, sehingga arahnya begini. Kemudian arah arusnya kita tentukan, ini adalah arah arus. Kita akan menghitung kuat arus. Rumusnya I sama dengan, karena kita bergerak dari sini, dari titik ini, kita ketemu kutub negatif, maka hasilnya adalah minus E1. Kita berjalan ke sini, ketemu kutub positif, maka plus E2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. E1 nilainya 9 volt, minus 9 ditambah 3 dibagi R1 nya 2 ohm, R2 nya 4 ohm, R3 nya 6 ohm. Min 9 ditambah 3 itu minus 6 dibagi 12, sehingga minus 0,5 ampere. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa arah loop yang tadi kita pilih searah jarum jam ternyata berlawanan arah dengan kuat arus. Jadi kalau arusnya bergerak ke kanan, loopnya seharusnya bergeraknya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga tadi hasilnya adalah negatif. Oke, demikian untuk soal nomor 2. Ini yang hukum Kirchhoff untuk satu loop. Sekarang Bruno akan lanjutkan hukum Kirchhoff untuk 2 loop. Untuk 2 loop, Bruno kembali mengulang gambar.
adalah 4 ohm, 12 volt, 2 ohm, 6 volt. 6 volt. Kita tentukan arah loop searah jarum jam. Ini adalah loop yang pertama, ini loop yang kedua. Karena arah loop searah dengan arah jarum jam, maka ini adalah I1 melewati titik percabangan, maka di sini adalah I2, di sini I3. Karena ada dua loop, maka kita akan menyelesaikan loop yang pertama. Loop yang pertama. Kita keluar dari kutub positif, maka nanti hasilnya positif nggih. Persamaannya adalah sigma V ditambah sigma E GGL sama dengan 0. Tadi karena kita ketemu kutub positif, maka hasilnya adalah positif 12 volt ditambah sigma E itu karena di sini loop pertama itu daerahnya ada di sini, sehingga ini I1 kemudian ketemu I3, maka I3 dikalikan 2 ohm. Terus lanjut di sini ini adalah satu kabel, maka kalau di sini I1 ini pun demikian I1 ditambah I1 dikalikan 4 sama dengan 0. 12 plus 2 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 0. Kita buat menjadi satu persamaan, maka 2 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 12. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita akan lanjut dengan loop yang kedua. Loop yang kedua. Loop yang kedua adalah ini ya. Jadi kita bergeraknya dari sini. Sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Kita bertemu kutub positif. Ini adalah kutub positif. Ini adalah daerah loop 2. Kita bertemu dengan kutub positif, maka hasilnya nanti positif 6 ditambah, di sini hanya ada satu sumber tegangan, yaitu I3 kali 2. I3 dikalikan 2 sama dengan 0. Berarti 6 plus 2 I3 sama dengan 0. 2 I3 sama dengan 6, sehingga I3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Kemudian nilai I3 ini akan kita masukkan dalam persamaan yang pertama. Tadi 2 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 12. I3 sudah ketemu, berarti 2 kali 3 ditambah 4 I1 sama dengan 12. Berarti 4 I1 sama dengan 12 dikurangi 6, yaitu 6. Sehingga I1 sama dengan 6 dibagi 4, itu hasilnya 1,5 ampere. Jadi kita sudah mengetahui I-nya senilai 1,5 ampere. Rumus daya itu P sama dengan I kuadrat R. Sehingga I-nya 1,5 dikuadratkan dikalikan. Tadi pertanyaannya adalah tentukan besarnya daya pada R1. R1 tadi nilainya adalah 4 ohm. Maka I kuadrat 1,5 kuadrat dikalikan 4. Ini
ini 1,5 kuadrat itu kalau dihitung 2,25 kali 4 sama dengan 9 watt. Oke, jadi daya pada R1 setelah kita hitung ketemunya adalah 9 watt. Demikian anak-anakku yang terkasih, ini adalah tutorial cara mengerjakan hukum Kirchhoff 1 dan 2 loop. Silahkan dipelajari kembali. Pertemuan selanjutnya nanti Bu Retno akan memberikan latihan soal. Demikian, terima kasih.